Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, para pengurus dan jamaah Masjid Al-Mujahidin yang saya cintai dan saya muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, memberikan tambahan ilmu, memberikan kesehatan dan kelapangan kepada ayahanda dan ibunda dan saudara-saudariku sekalian, sehingga dapat melakukan amal ibadah yang sebanyak-banyaknya di dalam bulan Ramadan 1446 Hijriah ini, dan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala dan besar dan surga. Amin ya rabbal alamin. Tema atau judul saya pada kesempatan subuh kali ini adalah anak sebaik-baik usaha. Anak sebaik-baik usaha. Tidak semua kita menjadi orang tua, tidak. Ada Allah Subhanahu wa taala orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia tidak memiliki anak. Akan tetapi semua kita pasti lahir dari orang tua. Hanya Nabi Adam yang dia tidak memiliki orang tua, yakni ayah dan ibu, karena Nabi Adam alaihissalam manusia pertama yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Begitu pula Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam, Allah ciptakan dari tulang rusuk Adam. Dan Nabi Isa alaihissalam sebagai satu mukjizat yang Allah berikan, karuniakan, yakni Isa alaihissalam terlahir tanpa seorang ayah, yakni Allah langsung meniupkan ruh ke dalam perut Maryam ibunya. Akan tetapi kita semua ini, baik kita tahu ataupun kita tidak tahu, baik kita suka atau kita tidak suka, saya, Amri, dan ibunda dan ayahanda pasti punya orang tua. Oleh karenanya tepat sekali di sini pembahasan, yakni bagaimana posisi kita sebagai seorang anak, bahwa kita adalah sebaik-baik usaha orang tua kita. Anak adalah sebaik-baik usaha orang tua. Islam, agama kita, yakni menganjurkan atau menggemarkan mempunyai anak. Dalam hal ini banyak sekali nas atau sumber atau dalil yang menunjukkan bahwa agama kita ini menganjurkan umatnya itu untuk mempunyai anak, bahkan menggemarkannya memiliki anak itu. Ya, karena sebagian manusia dia tidak suka punya anak. Bahkan saya ada beberapa waktu yang lalu ada menonton seorang wanita, orang Indonesia ya, di Amerika atau di luar negeri lah. Dia tidak mau punya anak. Tidak mau, bayangkan.
Sebagian manusia dia ingin sekali punya anak, berbagai macam usaha, dari doa, berobat, sementara ini dia tidak mau punya anak. Nah, bagaimana sikap Islam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghu ma kataballahu lakum." Kata Allah, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kamu. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kamu. Surah Al-Baqarah ayat 187. Para ulama ahli tafsir dari kalangan para sahabat seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Anas bin Malik dan lain-lain, dan juga para imam dari kalangan ulama kita tabi'in, mereka semua menafsirkan ayat ini, yakni Al-Baqarah ayat 187, maksud dari Allah, wabtaghu ma kataballahu lakum, carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kamu, yakni maksudnya anak. Ini ada di tafsir Ibnu Jarir, tafsir Ibnu Katsir, di dalam menafsirkan ayat itu. Jadi maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari anak dengan jalan campur, yakni suami istri, dengan jalan yang halal yang Allah telah tentukan untuk mereka itu, pasutri itu. Bahwa salah satu tujuan dari pernikahan itu, sebagaimana yang kita ketahui, yakni untuk melanjutkan keturunan, sehingga berkembang biaklah yakni manusia itu, dan banyaklah itu yakni umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ayat ini sepertinya cukup jadi salah satu dalil yang tegas, jelas, terang bahwa Islam memerintahkan mempunyai anak. Tadi sudah kita sebutkan dengan jalan yang halal, dengan bercampurnya suami istri itu, yakni dalam sebuah ikatan mitsaqan ghaliza, ikatan yang agung, yang suci itu, yakni an-nikah. An-nikah sunnati, kata Nabi. Nikah itu sunnahku. Barang siapa yang tidak mau menikah, dia tidak mengikuti sunnahku. Jadi ini sekaligus mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah yakni larangan, bahkan celaan terhadap mereka yang tidak mau punya anak. Padahal ada jalannya. Sampai-sampai Nabi SAW beliau pernah berkata, tazawwajul wadudal waluda fa inna mukathirun bikumul umama. Nikahilah perempuan yang pencinta, yakni dia sangat mencintai suaminya itu, dan yang dapat mempunyai anak banyak. Karena sesungguhnya, kata Nabi, aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu di hadapan umat-umat yang terdahulu. Ini hadis sahih, dikeluarkan Abu Dawud, Nasai, Ibnu Hibban, Al-Hakim dari jalan Ma'qil bin Yasar. Hadis yang kedua, tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirun bikumul anbiya'a yaumal qiyamati. Kata Nabi, nikahi perempuan yang penyayang, al-wadud, wanita yang penyayang, yang pencinta. Lihatlah para wanita itu, kalau dia mencintai suaminya, subhanallah. Banyak wanita-wanita yang sangat mencintai suaminya itu, dia rela berkorban untuk suaminya. Bahkan andai Allah mengambil dulu suaminya itu, bahkan di awal-awal pernikahannya itu, dan dia sudah memiliki anak barangkali, dia tidak mau menikah lagi.
Betul ibunda? Karena kecintaan kepada suaminya itu. Saya punya bibi yang dia ditinggal suaminya berturut-turut. Suaminya meninggal karena sakit. Lalu setahun atau 2 tahun kemudian anaknya yang pertama laki-laki SMP kelas 2 meninggal juga kecelakaan motor. Gak lama lagi anaknya yang ketiga. Anaknya yang ketiga meninggal karena mandi di gorong-gorong itu. Di kota Jambi itu, di pusat kota Jambi. Terseret karena hujan deras masuk ke dalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tinggal satu anaknya 3 yang tengah-tengah perempuan. Sampai kini dia tidak menikah. Karena dia kecintaan yang sangat kepada suaminya itu. Dan Nabi menyebutnya, lihat 2 hadis ini ibunda. Tazawwajul wadud al walud. Nikahi perempuan yang pencinta, yakni dia sangat mencintai suaminya, sangat mencintai anak-anaknya itu. Yang penyayang, yang banyak anaknya. Al-walud, al-wadud, banyak anaknya. Ustaz, bagaimana kita tahu perempuan itu banyak anak? Lihat keturunannya. Lihat bagaimana orang tuanya, berapa anaknya. Lihat keluarganya, bibinya berapa anaknya. Insya Allah dengan jalan itu kita itu apa? Itu ikhtiarnya. Oleh karenanya kita lihat orang-orang tua dahulu itu sangat menggemari punya anak. Beda dengan kita sekarang. Orang tua dulu nggak tahu, ayah Anda boleh cerita silakan. Ada yang anaknya 7, bahkan 9, 11, 12, ada yang 15. Belum ada mesin cuci. Belum ada kamar mandi di dapur, dalam rumah, bahkan di kamar. Belum ada. Orang nyuci di sungai, paling hebat di apa? Sumur, itu pun gerek. Coba bayangkan, belum ada pampers. Udah ada pampers zaman ayah Anda? Belum ada. Belum ada pembalut wanita sekali pakai. Udah ada belum? Saya aja waktu kecil ingat mama itu, semoga Allah merahmatinya. Ketika dia melahirkan adik-adik saya ingat, kami 6 bersaudara. Ketika dia sedang apa? Nifas itu pakai kain-kain dibuat dari apa? Dibuat oleh tukang jahit itu untuk pembalut, dicuci lagi, jemur, dicuci. Belum ada pembalut, belum ada pampers, pakai apa gurita, apa ibunda dulu? Gurita yang perut ya, yang untuk yang di itu apa? Ritau, yang untuk supaya mabuknya itu jangan tumpah. Gurita untuk perutnya ya, nah, itu yang untuk bawahnya tuh ya, tak tahu saya. Belum ada pampers, belum ada magicom, belum ada susu bayi yang apa, yang bisa langsung beli itu, ya nah. Belum ada. Dulu pakai air beras itu, tajin. Ini wajah-wajah minum tajin semua. Tapi sehat, nggak ada pengawet, betul kan? Anaknya rakus bikin tajin banyak-banyak sampai umur 6-7 bulan langsung dikasih pisang. Belum ada apa susu-susu yang sekarang ini, belum ada.
Bayangkan itu. Mereka anaknya banyak, nggak ada ngeluh. Sampai akas itu kalau bahasa Indonesianya ini datuk kakek. Saya itu dari pihak ibu itu orang Komering, Campang Tolu, Oku, Ogan Komering Ulu, Hagadipa, Watwai Digor, Matwat Mangkung. Dia salah satu akas saya itu dia 10 saudara. Itu yang paling bungsu, saya manggilnya angkas bungsu. Dia 10 saudara, anaknya 12 apa 11 lupa. Sampai saya lupa, nggak payah ngapal om tuh tante. Di waktu saya menikah, saya tinggal di Palembang, main ke rumahnya, dia menasihati saya, Amri, kau jangan takut ngadepin hidup. Kau sudah enak zaman sekarang. Hah? Akas dulu, lihat, dia kerja di, saya lupa di pajak atau apa. Om kau, bibi kau, mamang kau lihat tidur dencis, nggak ada kamar, 11 orang duduk. Tapi Akas bahagia. Kau zaman sudah hidup enak. Apalagi sekarang, subhanallah. Akas dulu jalan kaki mau sekolah. Kamu sekarang pergi sekolah diantar, pulang dijemput. Dulu kita jalan ayahanda di jalan kaki. Kadang sepatunya udah apa? Tertawa besar, diikat pakai tali. Anak sekarang, ya Allah, Indomie aja sudah 30 rasa sekarang ya. Iya ibunda, Indomie sudah 30 rasa. Mau makan rendang, tinggal beli Indomie. Indomie rasa rendang. Mau makan soto, tinggal beli Indomie rasa soto. Mau 30 rasa. Zaman ayahanda dulu, ya subhanallah. Makan mie itu ada zaman ayah kendil ada mie. Belum. Jadi makan apa dulu? Makan nasi itulah, bayangkan. Sehat. Coba lihat. Banyak anaknya, senang. Oh. Sampai orang tua dulu tuh lupa nama anaknya. Ini siapa ya? Karena anaknya banyak, salah panggil ya kan? Bukan malah tuh. Anaknya banyak. Sering salah sebut. Betul ya Enda? Siapa ayah anda yang bersaudara lebih dari 5? Siapa? Lebih dari 5 berapa? 8. Akan nggak anak berapa? Anak kedua 8 saudara, masya Allah. Saya 12. Semoga Allah memberkahi orang tua ayah anda. Ini nabinya banyak anak. Orang tua digembarkan punya anak. Jadi Allah Subhanahu wa taala, yakni agama kita Islam itu mengharamkan tidak mau punya anak karena takut miskin. Ya, karena takut miskin. Apa kata Allah? Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzukukum wa iyyahum. Jangan kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Al-An'am ayat 151. Ada sebagian orang tua itu yang dia tidak mau punya anak karena takut miskin. Kalau kita bilang takut nggak bisa ngasih anak rezeki atau bagaimana tauhid kita? Bukankah Allah berkata di dalam surah Hud ayat 8 itu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap makhluk melata itu Allah yang memberi rezekinya, Allah tahu. Kenapa kita takut memiliki anak? Bahkan Allah katakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzukukum wa iyyakum, inna qatlahum kana
khit'an kabira. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah satu dosa yang sangat besar. Bahkan orang-orang jahiliyah dahulu, ketika mereka punya anak, lahir punya anak, yakni mereka bunuh anak-anak mereka itu. Salah satu sebabnya mereka malu. Misalnya punya anak perempuan, nanti ibunda lihat di surah Al-Anfal itu, merah pada menahan malu kalau mereka punya anak wanita. Zaman dulu tuh malu, bayangkan. Dan salah satu sebab lainnya mereka takut anak itu membuat susah mereka, takut miskin. Bahkan orang sekarang belum lahir anak itu sudah dibunuh. Sebagian suami, bang, aku telat haid. Bahkan ada sebagiannya yang sudah bernyawa itu anak. Lalu dia gugurkan. Apa bahasanya itu? Aborsi. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pembunuhan tersembunyi. Ini haram. Sama membunuh manusia. Kecuali ada sebab-sebab yang syar'i. Tidak bisa sembarangan. Misalnya telah ditentukan oleh dokter, ini kehamilan ini berbahaya, bisa membahayakan maknya, misalnya ini sangat, dan itu bisa dibuktikan secara ilmiah kedokteran. Bukan hanya karena takut miskin. Anak itu rezeki dari Allah. Tidaklah Anda wahai yang memiliki anak yang takut begitu istrinya hamil, Anda tidakkah melihat di ujung sana ada orang-orang yang menangis darah matanya, dia ingin punya anak, lalu Anda sia-siakan anak. Maka Islam mengharamkan itu. Ayat 151 Al-An'am ini Allah mengatakan jangan kamu bunuh anak-anak kamu karena kemiskinan kamu. Ini karena kemiskinan kamu itu terjemahan dari min imla'. Ini menunjukkan ayat ini secara ini bahwa kemiskinannya itu memang sudah ada. Ini tafsirnya Ibnu Abbas. Jadi dia memang sudah orang yang miskin. Dia khawatir ya kan? Aku ini miskin. Yang kedua ada di ayat 31 surah Al-Isra itu, jangan kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Nah ini menunjukkan bahwa kemiskinan itu belum datang sama dia. Kalau yang tadi memang dia udah miskin. Nah ini kemiskinannya belum datang. Dia takut nanti dengan lahirnya anak itu dia jadi miskin. Padahal tidak, anak itu memiliki rezekinya masing-masing. Tadi udah Amri bilang tadi, bagaimana orang-orang dahulu itu mereka memiliki anak banyak. Iya kan? Nah, sekarang orang dipenuhi ketakutan, takut, bingung, gelisah. Miliki anak. Padahal anak itu nikmat. Banyak anak itu nikmat. Orang tua itu. Ini kita pembahasan ini. Jadi makin banyak orang tua itu anak, makin besar kemungkinan dia mendapatkan banyak kebaikan dari anak-anaknya itu. Jadi Islam menganjurkan kita punya anak. Bahkan Nabi pernah mendoakan seorang sahabat, yakni seorang sahabat Anas bin Malik. Nabi doakan seperti ini, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, berikanlah, banyakkanlah hartanya dan banyakkanlah anaknya. Nabi doakan Anas bin Malik, dan berkahilah apa yang engkau berikan kepadanya itu, yakni harta dan anaknya itu. Ini hadis sahih dikeluarkan Bukhari, Muslim. Jadi Anas bin Malik itu orang kaya di Madinah. Kebun hormanya itu berhektar-hektar kalau kita sekarang. Ya, ini dia memiliki
ternak, kebun, dan dia banyak anaknya. Sampai saya pernah baca riwayat itu anaknya Anas bin Malik itu 100 anaknya. Allahumma aksir malahu wa waladu wa ajil hayatahu wa ghafir lahu. Ya Allah, berbanyakkanlah hartanya dan anaknya, panjangkanlah umurnya dan ampunilah dia. Panjang umur Anas bin Malik itu. Berapa, lupa saya berapa umurnya, panjang. Ini menunjukkan bahwa doa Nabi itu makbul. Dan ini kemuliaan orang yang punya. Nah, ini apa itu keutamaan punya anak banyak itu? Ada keutamaannya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannati fayaqulu anna li hadza fayaqulu bistighfari waladika laka. Dari Abu Hurairah dia berkata, Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang ditinggikan derajatnya di sorga itu. Lalu dia bertanya, yakni maksudnya dia terheran-heran, bagaimana aku bisa dapat ini, yakni naik derajatku di sorga ini. Lalu dikatakan kepada laki-laki tadi, ini disebabkan istighfar, yakni permohonan ampun dari anak-anakmu kepada Allah untukmu. Alangkah besarnya. Ini keutamaannya banyak anak itu. Jadi sampai ada ini hadis dari Abu Hurairah. Ya. Ada seorang laki-laki, kan kita di sorga itu ibunda, kita tuh bertingkat-tingkat sesuai amal kita. Sorga yang paling tinggi itu Jannatul Firdaus, paling tinggi. Ada Jannatul Ma'wa dan seterusnya. Itu Jannatul Firdaus itu paling tinggi di bawah arasnya Allah. Nah, orang itu bertingkat-tingkat. Nah, ada seorang laki-laki itu naik levelnya. Kalau kita di dunia itu rumahnya RRS, tahu-tahu jadi rumah komersil. Makanya naik lah. Dia bingung, kok bisa aku nih. Lalu dikasih tahu kepada, ini karena permohonan ampun dari anak-anakmu. yakni anaknya itu berdoa, yakni anaknya itu beramal. Yang kita hafal hadisnya itu ya, kalau mati manusia itu putus amalnya kecuali berapa? 3 perkara. Ini riwayat Muslim dan lainnya. Salah satunya adalah doa anak yang soleh itu. Awaladin salihin yad'u lahu. Doa anak yang soleh itu. Jadi ibunda tadi Amri bilang, kita belum tentu jadi orang tua, tapi kita pasti seorang anak. Orang tua kita yang telah mati dikubur atau yang masih hidup, mereka menunggu-nunggu doa kita itu. Nih, ayah anda kan punya orang tua, punya ibu, punya ayah. Semua kita, Amri juga. Saya papa udah meninggal 7 tahun yang lalu. Mama masih ada itu. 72 umurnya. Doa Amri, doa ayah anda, doa ibunda itu ditunggu oleh orang tua kita itu. Kemudian perlu kita ketahui bahwa anak itu memang ujian. Karena hidup ini memang ujian ayah anda. Ibunda ingat, hidup ini ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kita hidup dan mati ini sebagai ujian. Siapa yang paling baik amalkan. Ketika kita masih sendiri belum menikah, itu jadi ujian diri kita itu. Orang tua kita, saudara-saudara. Ketika menikah, maka jadi ujian. Yakni siapa? Pasangan kita. Istri kita, anak kita, istri kita, suami kita. Kita yang memilih dia, maka dia jadi ujian. Jangan kita marah. Dulu belum nikah, orang mesra nih. Sudah nikah dia ternyata. Dulu waktu belum nikah kalau nyebrang
hati-hati sayang. Begitu udah tahun nikah, jalan dewe. Kalau saya nak jatuh, pincik mata kau di mana? Dia sedih. Itu ujian ibunda. Ibunda yang memilih dia jadi suami. Saya pikir dulu dia benar-benar romantis, sering ngasih bunga. Sampai sudah sekarang boro-boro ngasih bunga, nanyo sudah makan atau mandi aja udah pernah lagi. Bunga ciri ayam. Jadilah nak, penting kasih bunga. Lihat itu ujian ibunda. Dapat suami yang baik, istri yang baik. Ujian siapa lagi? Mertua. Betul? Betul. Wah, itu siapa yang jawab betul? Betul. Suaminya baik tapi dapat ujian mertua yang kurang apa istilahnya? Ya itulah namanya manusia kan, diuji kita. Ingat, ini ujian bagi kita. Suami baik tapi dapat mertua. Dapat suami baik, istri baik, mertua baik, ipar. Ada tak? Ada. Ipar dah baik. Aduh, nak ngeno baik. Saya yakin ipar-ipar di sini tak ada. Ipar-ipar Masjid Mujahidin. Baik-baik kalau ke ipar. Tidak ada nak iri-iri, tidak ada. Punya suami pasangan istri baik, soleha. Punya mertua baik juga, subhanallah. Baiknya seperti mertua saya, subhanallah, baik sekali. Baik sekali mertua saya itu. Saya dibangunkan rumah, dibangunkan musola untuk mengajar, dikasih bedeng, subhanallah. Semoga Allah merahmati papa di kuburnya. Saya sengaja bicara seperti ini karena beliau sudah meninggal. Ya, ini semoga Allah memberikan pahala kepada kita. Kita menyebutkan kebaikan orang tanpa di belakangnya, apalagi dia sudah meninggal, itu enggak apa-apa. Sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah. Kata Allah, tidak bersyukur kepadaku orang yang tidak berterima kasih kepada kebaikan orang lain, apalagi orang dekat. Baik. Dapat mertua baik, dapat ipar-ipar baik. Kita diuji anak yang anak. Betul? Dari 5 anak kita pasti ada 1 yang jadi ujian kita. Anak kita baik, ujian. Anak kita kurang baik, agak tengkar, melawan, itu ujian juga. Jangan ibunda jadi mamaknya maling kundang, jangan. Mudah mengutuk, jangan. Matilah kau, jangan. Itu ujian, ingat ibunda, ini ujian. Ini ujian. Ujian. Dapat istri yang baik, suami baik, mertua baik, ipar baik, anak baik, diuji menantu. Betul? Ini yang udah punya menantu mana? Udah punya, saya juga udah punya menantu. Hah? 5 baik semua ya, dah? Alhamdulillah, ini pujian, masya Allah, tabarakallah. Iya, itu ujian itu. Dapat istri baik, suami baik, mertua baik, ipar baik, apalagi anak baik, mantu baik. Dapat tetangga yang buruk. Hah? Nanti kita bahas ya kapan-kapan itu. Gimana itu adab bertetangga itu. Dapat tetangga yang buruk. Hah? Dia nanam rambutan, daunnya kemana-mana, tidak pernah dikasihnya kalau panen. Dia melihara ayam, ayamnya keliaran, ciri di depan teras, banyak nian, tidak pernah dia minta maaf atau apa lagi ngasih dagingnya. Ada tetangga di Masjid Mujahidin kok? Ada? Serius? Kalau ada, mari kita istighfar. Jadi anak itu ujian. Kata Allah,
wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azima. Ketahuilah sesungguhnya harta-harta kamu, anak-anak kamu itu fitnah. Apa itu fitnah ibunda? Ujian, cobaan bagi kamu. Sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Sabar. Coba lihat bagaimana sabarnya itu Nuh alaihissalam. 950 tahun. 1000 dikurang 50 beliau dakwah. Cuma 5 atau 8 orang yang ikut. Yang nggak ikut itu puluhan, ratusan, ribuan. Termasuk anaknya sendiri. Anaknya sendiri Kan'an nggak ikut. Itu ujian yang berat bagi siapa? Nuh alaihissalam. Maka masuk Nuh itu 5 ulul azmi itu. Nabi yang paling berat ujiannya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuh berat ujiannya. Nuh anaknya durhaka. Sabar Nuh, enggak ada Nuh caci maki, matilah kau kanan, enggak ada. Begitu air bah tuh tinggi sampai gunung, kata Nuh apa? Naiklah anakku, naiklah. Naiklah ke kapal nih, kau udah akan miso. Apa jawaban Nuh? Aku akan berenang ayah, lihat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Allah sudah mengunci pendengaran Kan'an, penglihatannya, dan dikhotamkan apa? Hati jiwanya itu. Azabnya bagi yang yang pedih bagi Kan'an. Karena itu ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Harta-harta kamu, anak-anak kamu itu ujian, sesungguhnya ganjarannya di sisi Allah. Ujian ayahanda, ibunda, ingat ini nasihat untuk saya pribadi dan kita semua. Anak itu ujian. Kita diuji oleh Allah dengan anak. Seburuk apapun anak kita itu ujian. Ya Allah, berikan kesabaran kepada kami menghadapi anak-anak kami. Kita terus doakan mereka. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Sebagaimana doanya Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Karena anak itu buah hati. Buah hati, belahan jiwa, belahan jantung, apalagi ibu. Dari Abu Musa al-Ash'ari berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila mati anak seorang hamba, maka Allah berfirman, ini hadis qudsi ya, kepada para malaikatnya, kamu telah mengambil anak hambaku itu. Allah tahu, tapi Allah bertanya, apabila mati anak seorang hamba, anak itu ya, apabila dia belum akil balik ya, maka Allah kau ambil anak dia, hambaku itu. Jawab malaikat, iya. Lalu Allah tahu, tapi Allah bertanya, apa yang diucapkan oleh hambaku itu? Lalu kata malaikat, dia memuji engkau dan istirja. yakni dia menyebut alhamdulillah, inna lillahi. Apa kata Allah? Bangunkanlah untuk hambaku itu, yakni yang anaknya mati itu, yang meninggal itu, yang wafat itu, satu rumah di surga, dan kasih nama rumah itu dengan nama Baitul Hamd, rumah pujian. Ini riwayat Tirmizi, hadis nomor 1023. Ibunda, kalau ibunda punya anak lalu mati, surga menanti ibunda. Ada seorang wanita menghadap pada Rasulullah, ya Rasulullah, anakku mati ya Rasulullah. Sedih dianya, jantung hatinya, buah hatinya meninggal. Dia bersedih, mengadu dia pada Rasulullah, anakku 3 ya Rasulullah, mati semuanya. Maka kata Rasulullah, bersabarlah engkau karena surga menunggumu. Lalu ada wanita yang bertanya lagi, anakku 2 ya Rasulullah, bagaimana?
engkau juga sorga. Wanita yang satu juga, anakku satu, bagaimana? Sorga, yakni Allah memberi ujian kepada seorang ibu itu, wafat anaknya. Bagaimana, lihat, bagaimana seorang ibu itu, ini dikatakan Allah yang mengatakannya. Allah yang mengatakannya. Fawattum samatu fawadi. Yakni kamu telah ambil buah hatinya itu. Buah hati, anak itu buah hati. Belahan jiwa, jantung. Orang sehebat apapun dia, setinggi apapun dia, tetaplah anak bagi ibunya itu. Kita lihat orang-orang besar itu, presiden, siapalah. Dia sangat sopan kepada ibunya itu. Dia sangat tunduk kepada ibunya itu. Karena ibu itu segalanya bagi anak, dan anak itu segalanya bagi ibu. Begitu juga bapak, orang tua itu. Dan sebagai penutup, anak itu adalah sebaik-baik usaha. Kata Rasulullah SAW, inna min adyabi ma akala ar-rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang ialah hasil usahanya sendiri. Dan kata Rasulullah SAW, waladur rajuli min kasbihi min atyabi kasbihi faqulu min abwalihim. Anak seseorang itu hasil usahanya, bahkan sebaik-baik usahanya. Jadi ibunda, kita ini hasil orang tua kita. Maka kita tahu ayat dari Al-Quran di surah An-Najm itu ayat 53, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu akan memperoleh hasil dari apa yang dia usahakan. Seseorang akan memperoleh hasil dari apa yang dia usahakan. Dan kata Nabi, anak itu sebaik-baik usaha. Jadi kata para ulama mengambil dari ayat tadi dan hadis tadi ada dua. Pertama, amal apa saja yang dilakukan oleh anak, orang tua dapat pahalanya. Saya ulangi. Dalil dari surah An-Najm ayat 39 itu. Kemudian hadis tadi itu, bahwa anak orang tua itu dapat pahala dari amal yang dilakukan oleh kita. Ayahanda sholat, ayahanda puasa, ayahanda taklim, ini ngalir pahalanya kepada orang tua. Kita juga, makanya kita disuruh waladun soleh tadi itu, yakni kita mendidik anak kita jadi anak soleh, supaya apa? Ketika kita sudah terbujur di kubur jadi tanah, tetap mengalir pahala kita. Saya ulangi itu, semua amal yang dilakukan anak ngalir untuk orang tuanya. Amal apa saja, itu dalilnya tadi itu An-Najm ayat 39 dan hadis Nabi itu ngalir ke orang tuanya. Makanya tadi kita digemari banyak anak tadi itu. Tapi syaratnya kita didik anak itu jadi anak yang soleh. Ustadz kalau gitu, kalau orang tuanya ngajari dosa ngalir juga? Iya juga. Misalnya ngajari anaknya judi online, ngalir juga. Tapi dia didik anaknya ada ke masjid, diajari sholat, disuruh belajar baca Quran, diajari oleh emaknya sholat Jumat dikasih duit, masukin ke kotak ya, nak, cung, dapat pahala, ngalir nanti itu anak. Jadi ayahanda duduk di sini ngalir pahalanya ke orang tua yang sudah meninggal semua kan rata-rata orang tuanya. Ngalir ini ayahanda duduk. Itu dalilnya tadi itu An-Najm surah ke-39 ayat 53 itu. Ngalir. Secara umum, Pak, semua amal yang dilakukan anak kandung ya, anak kandung ngalir ke orang tua. Tadi sampai dia kaget-kaget, loh kok aku naik? Coba kalau 15 anaknya soleh semua,
15 anaknya tiap hari doa Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya. Ya Allah ampuni aku, ampuni orang tuaku. Setiap hari 15 orang. Ya Allah, kemana naik. Belum lagi amal solehnya. Bahkan ada amal yang khusus yang kedua. Kalau tadi secara umum, ada yang amal khusus. Pernah datang seorang wanita, datang ke Nabi, ya Rasulullah, ibu aku itu dia mau bersedekah, belum bersedekah dia meninggal. Boleh dah aku bersedekah? Nantikan kata Rasulullah, bersedekahlah, kau dapat pahala, ibumu dapat pahala tanpa mengurangi pahalamu. Pernah juga datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku itu pernah niat puasa, yakni puasa nazar. Boleh nggak aku gantikan puasa nazarnya? Boleh. Kau dapat pahala, ibumu dapat pahala. Begitu pula umroh, haji, dengan syarat apa? Dia sudah umroh dan dia sudah haji, lalu dia mau umrohkan orang tuanya, dia hajikan, dapat juga itu. Bahkan secara umum kebaikan, orang yang menanam pohon ibunda, yang hobi nanam pohon, itu yang ditanamnya itu ngalir terus kepada dia. Dimakan oleh ulat, dimakan oleh burung, bahkan dikata Nabi yang dicuri oleh orang. Jadi kalau ibunda nanam rambutan, jambu, dipaling oleh orang, gak usah marah-marah. Alhamdulillah dapat paha. Ini Nabi yang mengatakannya. Di hadis Nabi itu. Bahkan yang dicuri. Makanya ada hadis itu, andai kata para ulama, andai kata besok kiamat aku akan tetap menanam pohon. Karena apa itu? yakni amal jari. Banyak itu, apalagi niat orang tua sedekah. Saya mau sedekah air, yakni sumur bor, ada daerah kering. Dia sumbang 20 juta, 30 juta. Pahalanya untuk ibu saya, pahalanya untuk bapak saya, ngalir itu pahala. Apa tadi? Air, sedekah air. Bangun masjid, ini masjid kita butuh pembangunan. Ibunda kasih ke masjid 50 juta, 100 juta. Pahalanya untuk orang tuaku, dapat. Dan juga mengalir untuk kita sendiri. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, kesimpulannya adalah mari kita belum tentu menjadi orang tua, tapi kita semua pastilah seorang anak, dan kita berbuat baiklah kepada orang tua kita. Jadilah anak yang soleh, insya Allah akan jadi juga anak kita anak yang soleh. Kenapa Amri? Kenapa? Al jaza'u min jinsil amal. Balasan perbuatan itu sesuai dengan amal kita. Kalau kita jadi anak yang soleh, maka insya Allah anak kita juga akan jadi anak yang soleh. Tapi kalau kita jadi anak yang durhaka, maka siap-siaplah kita akan dibalas, yakni akan dapat juga boleh jadi anak yang kalau kita tidak bertaubat kepada Allah dan menyesal. Sebelum itu datang, semoga Allah jadikan kita anak-anak yang soleh, semuanya yang bermanfaat untuk kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan-amalan mengalir itu kalau kita anak kandung. Jadi Bapak Ustadz bilang seperti itu ya. Bagaimana kalau kita anak menantu? Nah, seperti saya sendiri kan orang tua saya udah pasti tidak dapat. Terus kira-kira amalan yang saya lakukan kemana mengalirnya begitu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Apa gimana orang tua saya? Karena tadi kan Bapak bilang amalan-amalan yang kita lakukan ini mengalir apabila kita anak kandung. Iya betul. Bagaimana seperti saya kan ayah saya, orang tua saya jelas tidak akan menyambungkan gitu. Terus amalan yang saya lakukan itu kemana mengalirnya? Begitu maksudnya. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus. Ya, bahwa yang kita maksud di sini adalah anak kandung kita, yakni yang mengalir darah kita, yang bintinya ke kita itu.
Adapun anak, yakni yang dimaksud orang lain, entah itu apa, entah itu menantu sebagainya, kita juga bisa memperoleh kebaikan, yakni secara umum. Secara umum maksudnya apa? Yakni maksudnya kalau kita berbuat baik kita dapat apa? Dapat pahala. Misalnya kita mengajari menantu kita apa? Misalnya baca Quran, itu dapat. Tapi yang pembedanya antara dengan anak tadi, itu anak itu mengalir terus. Secara umum itu iya anak itu. Tapi di pihak lain juga dapat, yakni kebaikan secara umum, yakni seseorang mengajarkan kebaikan kepada seseorang, maka itu juga mengalir. Ini bukan berarti pembatasan, paham nggak maksudnya? Ya tunggu. Ini bukan berarti pembatasan, karena cabang-cabang yang namanya mengalirnya pahala itu sangat banyak. Seseorang yang mengajak orang supaya masuk Islam, dapat nggak dia kebaikan? Dapat. Sebagaimana seseorang mengajak orang keburukan juga dapat dosanya. Seperti Kabil yang membunuh Habil, ya kan, sebagai Habil. Setiap orang bunuh Kabil dapat apa? Dosa. Kenapa? Karena dia provokatornya. Jadi kembali ke tadi, jadi menantu itu kando juga bisa memperoleh pahala, yakni kebaikan dari kita. Ini maaf, ini non muslim orang tuanya. Itu yang ditanyakan. Enggak, ini anak, baru jawaban anak. Bukan dia menanyakan kan orang tuanya. Ulang lagi maksudnya? Enggak, maksudnya dia kan anak tua. Yang pertama anak, ya kan tadi beliau bertanya, pertama tadi anak, beliau katakan, Ustadz katakan tadi itu anak kandung, iya. Sedangkan saya ini kemenantu, dapat enggak? Ya kan? Orang tua maksudnya. Oh. Ya. Oh, sementara abang yang menantu. Oh, itu berarti saya nggak nyambung. Orang tua bagus, orang tua. Betul sekali. Ini afwan. Betul sekali bahwa benarnya jawaban itu sesuai dengan pertanyaan yang udah benar, pemahaman juga yang nangkap ini juga betul. Karena betul sekali kalau nangkapnya salah, mungkin lapar saya ini. Bagaimana? Saya ulangi pertanyaannya. Saya ini menantu gitu ya. Saya ini menantu, sementara orang tua saya udah non muslim. Bisa nggak saya sebagai menantu mengalir kepada mertua? Nggak bisa. Jadi mertua tadi kalau mau ngalir pahalanya, dia mengajari kakak diajarinya kebaikan, itu ngalir. Tapi kalau secara langsung nggak bisa, karena ini ayat-ayat dan hadis itu kata para ulama ini berbicara khusus anak kandung. Bagaimana? Ini pasti akan timbul pertanyaan, ya Ustadz, enaknya ndak orang yang punya anak, macam mana orang yang ndak? Itulah tadi ingat tadi, ya ini ujian. Punya anak ujian, tidak punya anak ujian. Coba lihat Ibrahim berapa tahun nggak punya anak. Bahkan ada yang tidak punya anak sekali orang. Ibrahim punya anak akhirnya, udah tua. Tapi ada orang yang sampai meninggal dia tidak punya anak. Itu juga ujian bagi dia. Dia juga dapat pahala kalau dia beriman kepada takdir. Pembahasan kita di sini yakni masalah anak. Saya ulangi, tidak dapat. Jadi mertua kita tidak dapat dari kebaikan menantunya. Tapi doa dapat. Saya ulangi, doa dapat. Kalau tadi amal ya yang kita bicarakan amal. Beda. Doa Ustadz dapat. Doakan mertua. Ya Allah, rahmatilah mertuaku, berikanlah keberkahan dan berilah kesehatan dan macam-macam sampai.
Tapi kalau dia niat, ya Allah aku berniat sedekah untuk mertuaku, nggak bisa. Karena ini khusus orang tua. Paham sampai sini kan dok? Nah, jadi ini kekhususan, yakni anak kandung dan orang tua kan. Ada lagi? Begitu juga anak angkat. Ya ini. Tapi secara umum bisa anak angkat itu dapat kebaikan kita. Ustaz, saya punya anak angkat, bisa nggak saya dapat kebaikan dari apa? Dari anak angkat saya? Bisa lah. Anda ajarkan dia kebaikan, ngalir pahalanya. Ya ini secara umum. Yang kita maksud tadi secara khusus gak bisa anak angkat tadi itu beramal untuk dia, untuk kita bapak angkatnya, nggak bisa. Tapi kalau secara umum kita bisa sebagai anak, kita doakan bapak angkat kita itu dapat tetap yakni kebaikan dia. Kita sebagai orang tua angkat juga dapat pahala dari anak angkat kita itu, yakni kita mendidiknya menjadi anak yang baik. Jadi guru aja dapat kebaikan. Guru itu ngajari guru ngajar murid, dapat nggak kebaikan dari amal yang dilakukan muridnya? Dapat secara umum. Jadi saya ngajarin sholat, lalu ibunda ngamalin, insya Allah ustadznya dapat. Ibunda dari ngajari temennya, ada doa, kata ustadz tadi sesudah salam innaka hamidum majid, sesudah tahiyat baca innaka hamidum, sebelum salam ada doa diajar Nabi berlindung dari 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnati mahya wal mamat wa min syarri fitnati masih dajjal. Dia baca terus dapat pahala di kita yang ngajar tadi, ilmu yang bermanfaat. Wallahu taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya tadi jelaskan Ustaz tadi mengenai banyak anak terus kita ada saya. Sekarang justru ibu sekarang itu banyak menyentuh anak Ustaz. Apakah itu dosa? Misalnya KB satu, kedua Ustaz bayi tabung nih Ustaz. Nah bayi tabung ini kayaknya pengakuan anak kita resmi itu darah daging kita memang bayi tabung yang mungkin diproses Ustaz ya, yang tidak melalui rahim sebenarnya. Nah itu apakah dosa bagaimana? Yang ketiga Ustaz, satu lagi berkaitan dengan bayi yang kita ambil dari yayasan misalnya dari ini, itu apakah masih pahalanya itu apakah menjadi anak-anak itu dan dia ada anak, apakah itu pahalanya itu pada sebagai orang tuanya kita tapi orang tua kandungnya. Yang terakhir Ustaz, satu dulu. Yang nomor satu apa? Nanti jawab satu-satu. Yang tadi pertama masalah penghambatan dari bayakan kita. Oh ya. Mana ya ini pertanyaan yang bagus nih. Tadi kan Nabi menggemari yakni banyak anak. Sementara kita sekarang ini takut punya anak. Takut nggak dapat rezeki, takut apa. Nah itu kena. Kalau dia sampai tidak yakin yakni rezeki itu Allah yang memberi, maka dia sudah keimanannya berkurang. Yakni dia tidak yakin Allah yang memberi rezeki. Yang kedua, kalau dia dalam membatasi anak itu bukan menyetop total, tapi dalam rangka mengatur, paham? Jadi maksudnya KB itu yang saya pahami ya, bukan tidak usah punya anak, bukan, tapi mengatur. Karena dia lagi nyusui nanti, nah itu diatur. Kalau dalam zaman Nabi dulu namanya azal itu mengeluarkan sperma itu di luar, jadi tidak di dalam. Kalau sekarang sudah ada alat itu boleh. Kalau ada tadi itu yakni dalam rangka mengaturnya jaraknya supaya jangan. Lagi pemotongan rahim. Nah itu termasuk itu. Kalau dia sampai yakni dia takut miskin, takut anaknya itu memberatkan dia, itu masuk situ. Kita berlindung kepada Allah. Itu saya ingat tadi. Kita sekarang berbangganya Nabi. Yang kedua, pembahasan khusus harusnya. Yang kedua Ustaz, bayi tabung Ustaz. Nah bayi tabung ini kata para ulama fatwanya itu boleh selama dua airnya itu yakni sumber sperma dan apa itu benar suami istri. Bayi tabung itu maksudnya bukan bayi itu di dalam tabung. Kayak itu mana yang dokter nih? Nah, jadi dia diambil dari bapaknya yang suami istri
nanti disuntikkan ke apa? Ke rahim wanita itu, bukan jadi, tapi harus suami istri yang sah, bukan dari spermanya pemain bola. Wah ya, saya mau Ronaldo, saya bayar 100 juta misalnya, mau nggak bisa, nggak boleh, haram. Nah itu boleh, tapi itu ada bab fikih kontemporer. Yang ketiga Ustaz, saya pernah dengar Ustaz Terama sendiri ujiannya Ustaz, terkait dengan anak kita itu nakal narkoba Ustaz. Jadi penyebab salah satunya adalah penghasilan orang tua. Dari mana sumber orang tua mendapatkan itu sehingga anaknya dari narkoba, penjahat besar. Kata Ustaz itu adalah karena kita menghasilkan, memberikan makanan itu dari benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh jadi anak itu hasil usaha kita. Boleh jadi anak kita itu yakni menjadi seperti tadi, yakni durhaka, maksiat, boleh jadi yakni kesalahan orang tua. Betul? Betul. Yakni bagaimana anak itu nggak merokok kalau orang tuanya sendiri jamin apa istilah itu? Air cucuran apa tuh? Air cucuran atap itu jatuhnya itu maknanya gitu, betul gak? Yani anak itu sesuai orang tuanya. Jadi gitu. Jadi makanya jadi orang tua itu kita mencontoh yang baik. Kalau Ustaz, saya sudah jadi orang baik, saya jadi orang tua yang baik, saya doakan anak saya beri dia nafkah yang halal, saya bina dia dengan baik, tapi dia juga ingat Anda siapa? Nuh saja kurang baik, apa Nuh itu? Ingat tadi itu ujian. Maka perlu sabar, doa. Robbi habib. Belum kita mati atau anak kita mati, doa terus, usaha, sabar. Rabbana afriq alaina sabrau wa tawaffana muslimin. Hafalkan doa ini, ayahanda baca. Rabbana afriq alaina sabrau wa tawaffana muslimin. Ya Allah, tuangkanlah kesabaran yang besar kepadaku dan wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.